Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Apakah lu termasuk orang yang sering menangis? Atau mungkin lu pernah dikatain cengeng sama teman-teman atau keluarga lo? Gak hanya dikatain, lu juga mungkin jadi dicap sebagai orang yang lemah, nggak berdaya, sensitif, dramatis, caper, dan banyak banget ledekan lainnya. Jadi lu merasa rendah dan memaksakan diri untuk nggak nangis lagi. Tapi apakah lu tahu bahwa sebenarnya menangis itu bukan pertanda lemah ataupun nggak berdaya? Menangis dalam keadaan yang cukup itu wajar, bahkan bisa dibilang bagus. Karena, ya sebetulnya ada banyak manfaat dari menangis itu sendiri, secara fisik maupun mental. Lagi pula, kalau lu terus-terusan menahan tangisan lo, dampaknya malah akan buruk sih secara jangka panjang. Maka itu, di video ini kita akan bahas tentang kesalahpahaman seputar menangis. Mulai dari alasan kita menangis, sampai manfaat-manfaatnya. Karena itu, tonton sampai selesai ya, supaya lu dapat insight-nya secara menyeluruh. Sebenarnya, apa sih alasan kita bisa sampai nangis gitu? Apakah semata-mata karena kita lemah? Atau karena sedih aja? Well, hal penting yang perlu kita ketahui dulu adalah menangis itu bentuknya beda-beda. Nah, menarik nih. Karena selama ini kita pikir menangis itu menangis gitu. Ternyata sebetulnya menangis itu ada macam-macam. Ada tangisan karena refleks mata, dan ada juga yang tangisan yang sifatnya emosional. Tangisan refleks tuh misalnya kayak lu kelilipan, atau lu motong bawang gitu. Nah, tangisan emosional adalah tangisan karena sedih, tapi ada juga tangisan karena bahagia. Mungkin lu nangis karena lu merasa bingung, butuh bantuan, kesepian, kecewa, atau simpati sama orang lain. Bisa juga lu nangis karena lu merasa puas atau bersyukur. Nah, yang bakal kita gali adalah tangisan emosional. Karena kalau tangisan yang gara-gara motong bawang, ya udah sih mau diapain juga ya. Mungkin lu mikir alasan orang nangis tuh banyak dan beragam banget. Tapi di sini gue akan membahas 3 hal paling umum yang menjadi alasan buat orang menangis dan pastinya didukung sama berbagai penelitian juga. Oke, langsung aja. Ini adalah alasan-alasan kenapa kita menangis. Pertama, kita tuh menangis untuk meredakan stres. Ya, kadang kita nangis karena udah kewalahan aja gitu sama perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah. Kita nangis ya biar mood dan perasaan kita jadi baik dan lebih lega aja. Ingat kan, saat dimana kayak stres banget, terus habis nangis rasanya lebih lega. Nah, itu tuh salah satu alasan untuk menangis. Ketika stres lu tinggi, lu nangis supaya perasaan lu lebih lega. Kedua, kita nangis sebagai bentuk komunikasi. Ketika kita menangis, biasanya tuh ada pesan yang pengen kita sampaikan, yaitu kita perlu dipedulikan. Nah, kalau menurut penelitian, manusia tuh udah terprogram untuk tahu bahwa kalau ada orang lain yang menangis, berarti dia perlu support. Sehingga keadaan yang ambigu bisa jadi lebih jelas dengan adanya tangisan. Dan membuat orang lebih mudah untuk saling bantu. Ingat nggak sih, kayak ketika temen lu nangis gitu, kayak ada perasaan tertentu aja gitu kan, perasaan yang muncul kayak pingin banget gitu nenangin dia, pingin pingin bikin dia berhenti nangis, pingin bantuin dia gitu, dan itu tuh manusia tuh udah terprogram seperti itu. So, kalau emang lu butuh bantuan dan lu nangis, itu wajar banget. Justru itu adalah trigger buat orang-orang jadi bisa merhatiin lo. Menariknya, pesan ini nggak hanya kita sampaikan ke orang lain, tapi kadang-kadang juga ini pesan ke diri sendiri. Makanya kita kadang-kadang tuh punya keinginan untuk menghibur dan menenangkan diri sendiri pas lagi nangis. Jadi, kita nangis bisa aja karena pengen nyampein sesuatu ke orang lain, atau kalau lagi nangis sendiri, ya kita perlu menyampaikan pesan ke diri sendiri. Kenapa perlu gitu ya? Kadang-kadang kan kita nggak aware aja gitu. Gue sering banget nemuin orang yang katanya suka nangis sendirian nggak tahu apa alasannya. Nah, ini salah satunya seperti ini. Salah satunya, kita tuh kadang-kadang nggak aware sama perasaan kita sendiri, sama stress level kita sendiri, bahwa kita butuh bantuan. Ketika kita menangis, ya itu sebenarnya pertanda buat diri lu sendiri bahwa lu tuh butuh bantuan. Nah, kalau lu sampai nggak tahu, kenapa sih kira-kira lu butuh bantuan? Nah, mungkin ada baiknya lu refleksi diri. Apa sih sebenarnya yang terjadi di hidup lu sampai lu tuh merasa butuh menangis dan butuh bantuan? Ketiga, kita tuh kadang-kadang juga menangis karena udah sampai limitnya aja gitu. Atau keadaan dimana kita udah nggak bisa mengekspresikan apapun pakai kata-kata. Tapi ya limit tiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang cuma perlu dorongan kecil udah bisa nangis, tersinggung sama kata-kata temen terus nangis. Tapi ada juga yang butuh dorongan lebih intens baru bisa nangis. Misalnya ya kehilangan orang dicintai. Nah, maka itu ada kata-kata, kita tuh nangis sampai nggak bisa berkata-kata. Artinya kita tuh udah sampai limit. Tapi limit sendiri juga nggak jadi penentu. Bisa aja orang lagi capek banget secara fisik sehingga jadi lebih rawan buat nangis.
Memang benar, nangis itu ya wajar-wajar aja gitu kan, bahkan tadi, sebetulnya ada manfaat baiknya. Tapi, nangis itu juga nggak selamanya baik. Nangis sendiri itu bisa dibilang nggak sehat ketika, satu, dilakukan secara berlebihan. Dua, nggak ada perasaan lebih lega dari sebelum menangis, atau malah rasanya makin sesak aja gitu. Mungkin aja lu masih punya masalah yang belum terselesaikan, sehingga lu terus-terusan merasa tertekan. Nah, masalah ini kalau nggak diatasi, bisa jadi makin parah dan makin besar. Tapi tenang aja, mungkin lu coba butuh bantuan dari orang lain, kayak mentor 1% misalnya. Di mentoring, lu bakal dikasih tes-tes psikologi, dan hasilnya lu juga bisa diskusiin apapun masalah lo yang selama ini membuat lu tertekan, sehingga lu terus-terusan menangis. Selain itu, lu juga bakal dapat tugas berupa worksheet yang sesuai dengan diri lo. So, gue merasa mentoring adalah pilihan yang bisa banget lu pertimbangin. Kalau lu merasa butuh dan pengen tahu info lanjutannya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ya. Oke, kalau dari bahasan kita tadi, berarti lu menangis bukan karena lu lemah atau nggak mampu. Ya artinya, lo tuh emang butuh aja gitu buat mengekspresikan apa yang tadi yang nggak bisa lo ekspresikan pakai kata-kata, biar pesan yang disampaikan bisa lebih jelas. Dan di saat bersamaan, lo tuh meredakan emosi-emosi negatif di dalam diri lo. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih manfaat-manfaat dari menangis, baik secara fisik maupun psikologis? Pertama, menangis itu bisa mengurangi emosi negatif dalam diri lo. Kayak yang tadi udah gue bahas ya. Nangis itu meredakan stres yang memperbaiki mood dan dengan cara mengurangi emosi-emosi negatif kayak sedih, marah, nyesel, kecewa yang kita rasain. Jadi, nangis bisa dianggap semacam detox atau proses pengeluaran racun. Karena pas kita nangis, ya otak kita ngeluarin zat-zat kimia yang gunanya sebagai painkiller atau mengurangi rasa sakit. Sehingga secara fisik kita merasa lebih fresh dan secara mental kita merasa lebih tenang. Tapi kalau menurut penelitian, biar tangisan kita bisa meredakan stres, ada syarat-syaratnya. Pertama, tangisan kita harus membuat kita lebih paham sama situasi yang kita hadapi. Jadi misalnya lu nangis karena lu baru sadar bahwa lu diselingkuhin. Nah, tadinya lu nggak paham kenapa pacar lu sifatnya berubah. Setelah nangis lu jadi lebih paham, sehingga abis itu perasaan lu membaik. Dua, kalau kita memperoleh dukungan emosional dari orang lain, minimal satu orang aja. Kalau kita nangis dan dipermalukan, nah mood kita malah akan buruk. Mungkin lu pernah atau bahkan sering ngalamin abis nangis terus langsung merasa lebih lega. Nah, ini yang gue maksud dengan mengurangi emosi negatif dan meredakan stres. Terus lanjut manfaat kedua, kita bisa dapat dukungan atau bantuan dari orang lain. Kayak gue sempat bahas di atas, tangisan tuh bisa memperjelas situasi dan menyampaikan pesan. Sehingga orang lain bisa ngerti bahwa lu lagi merasa sedih dan butuh diperdulikan. Ketiga, membantu lu tidur lebih nyenyak. Karena setelah nangis, lu bisa jadi lebih tenang, lega, dan mood lu membaik. Maka tidur juga bisa jadi lebih nyenyak. Kalau lu selalu memaksakan diri untuk nggak nangis, lu malah jadi susah tidur, overthinking, dan menumpuk emosi-emosi negatif. Terakhir, menjaga kesehatan mata. Ini adalah manfaat yang bisa lu dapetin dari semua jenis nangis, nggak cuma yang emosional aja. Motong bawang pun juga sama. Menangis tuh bisa melembabkan mata dan membunuh bakteri-bakteri jahat yang bisa membuat mata kita kena penyakit. Bahkan, kalau kita nggak pernah nangis, ada kemungkinan penglihatan kita bisa lebih cepat buram. So, mungkin lu sadar bahwa sekarang masih banyak stigma dan pandangan-pandangan buruk terhadap orang yang menangis. Entah itu dari orang terdekat lo, atau dari masyarakat. Banyak banget yang beranggapan bahwa menangis itu untuk orang lemah, nggak punya harapan, terlalu drama, nggak mandiri, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya untuk bisa menangis butuh kekuatan dan kesadaran diri yang tinggi. Jadi coba deh untuk melepaskan prasangka buruk soal menangis. Dan ingat bahwa dengan menangis cukupnya, kita bisa memperjelas perasaan kita sehingga kita bisa memprosesnya dengan lebih baik. Bahkan menangis bisa jadi titik di mana kita mulai merasa lebih berdaya untuk menghadapi masalah kita. Nah, di video ini kita udah bahas lumayan banyak tentang miskonsepsi menangis, kenapa kita menangis, dan apa aja manfaatnya. Gue berharap semoga video ini bisa membantu lo berkembang at least 1% aja setiap harinya. Nah, kalau menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Gue Rizky dari 1%, bye!